Bab 740. Gilang berucap lagi, "Ayah, tapi aku nggak yakin sekarang Raja Tanui dan Raja Kresna punya pemikiran untuk menguasai negara." Gilang khawatir Raja Tanui dan Raja Kresna bukan hanya tidak berminat untuk berbagi kekuasaan, sebaliknya mereka adalah pendukung Ibu Suri. Tentu saja, Raja Ararya memahami hal ini. Namun, dia malah tertawa sinis dan menimpali. Siapa yang nggak mau menjadi penguasa kerajaan? Jadi, kamu nggak perlu khawatir. Siapapun akan tergerak saat dihadapkan dengan keuntungan. Gilang segera menyela, "Ayah, kalau berbuat seperti ini, mungkin kita nggak bisa mundur lagi. Ayah harus pertimbangkan baik-baik. Bagaimanapun, ini adalah aksi pemberontakan." Raja Ararya yang telah membuat keputusan berujar. Dalam setiap pertarungan, pasti ada yang menang dan kalah. Sang pemenang akan menjadi penguasa, inilah hukum rimba. Kala ini, muncul masalah lagi di dalam pasukan kerajaan Agrel. Para bawahan melapor secara bergantian. Raja Ararya, Tuan Gilang, muncul bandit di kota bagian barat. Bandit-bandit ini merampok kediaman penduduk dan pasukan kerajaan Agrel gagal melawan mereka sehingga para bandit kabur. Lapor, Raja Ararya, Tuan Gilang, muncul banyak perampok di kota dan mereka merampas barang-barang keluarga pejabat. Raja Ararya, Tuan Gilang, gawat. Selir gubernur ibu kota diculik. Semua masalah berkaitan dengan pasukan kerajaan Agrel. Tujuannya adalah merebut pasukan kerajaan Agrel dari tangan Raja Ararya. Raja Ararya berseru, "Kita nggak boleh menunggu lagi. Mereka harus bertindak secepatnya." Tiba-tiba, seorang bawahan melapor lagi. "Raja Ararya, Ibu Suri mengutus orang untuk menyampaikan pesan. Ibu Suri menyuruh perwakilan kepala eksekutor, yaitu Tuan Gilang untuk masuk ke istana." Raja Ararya mendengus setelah mendengar perintah ini. Kemudian, dia berpesan kepada Gilang. "Ibu Suri pasti marah besar karena muncul banyak masalah. Cepat pergi. Apapun yang dia bilang, tahan emosimu." Gilang mengangguk, lalu masuk ke istana. Saat ini, Senia sedang berada di ruang kerja. Gilang yang baru sampai langsung berlutut dan berucap, "Ibu Suri, aku memang nggak berguna. Aku siap menerima hukuman dari Ibu Suri." Gilang juga tahu maksud Senia. Hanya saja, dia tidak menyangka Senia tertawa setelah mendengar ucapannya. Senia berkata, "Sudahlah, Gilang, cepat berdiri." Gilang yang kebingungan menyahut, "Ibu Suri nggak menghukumku." Gilang tidak mengerti dengan tindak tanduk Senia. Seharusnya, Gilang dihukum dengan berat. Bahkan, jabatannya sebagai kepala eksekutor juga dicabut. Senia melambaikan tangannya dan berujar, "Kamu berdiri lu. Apa aku harus memberimu perintah lagi?" "Nggak perlu, Ibu Suri, terima kasih," ucap Gilang yang kebingungan. Namun, dia tetap berdiri. "Silakan duduk," ujar Senia sambil tersenyum, ekspresinya tampak ramah. Gilang bingung melihat sikap Senia. Dia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Senia. Gilang merasa gelisah. Senia berkata, "Gilang, sepertinya tugas mengurus pasukan kerajaan Agrel agak sulit, ya?" Gilang terkejut mendengar ucapan Senia. Ternyata, Senia berniat mencabut jabatan Gilang. Bagaimanapun, Gilang harus mempertahankan posisinya. Kemudian, Gilang berlutut lagi. Bab 741. "Ibu Suri, saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Jangan khawatir, mohon Ibu Suri memberikan saya satu kesempatan lagi," ujar Gilang dengan tergesa-gesa. Dia melakukan ini demi bisnis dan rencana ayahnya. Saat ini, dia tidak boleh kehilangan jabatan sebagai kepala eksekutor. "Kenapa kamu berlutut lagi? Aku hanya memberitahumu bahwa jabatan sebagai kepala eksekutor nggak mudah. Lagi pula, aku nggak menyalahkanmu. Aku tahu kamu kesulitan dan juga dijebak oleh seseorang." Senia menghampiri Gilang, lalu membantunya untuk berdiri. "Ibu Suri, kelalaianku dalam menjalankan tugas ini tidak ada hubungannya dengan orang lain," timpal Gilang. Dia tidak sebodoh itu untuk menuruti kata-kata Senia. Senia berujar, "Dasar, pengalamanmu masih kurang. Hal ini terjadi karena ada orang lain yang menjebakmu. Kalau enggak, bagaimana mungkin bisa terjadi banyak peristiwa di istana kita? Tapi, aku mendukungmu. Aku juga berharap kamu dapat menjalankan jabatan ini dengan baik. Hanya saja, aku nggak bisa mengabaikan permintaan orang lain. Yang penting kamu bisa memahami maksudku. Gilang, hari ini aku memintamu kemari bukan untuk menghukummu, melainkan menghiburmu," lanjut Senia sembari membantu Gilang berdiri, lalu duduk kembali. "Menghiburku?" tanya Gilang dengan tidak percaya. Dia sudah menduga bahwa Senia akan memberikannya jabatan sebagai pasukan Agrel. Kini, Senia malah menghiburnya. Bagaimana mungkin Senia begitu baik? Jabatan sebagai kepala eksekutor nggak mudah. Kamu harus berhati-hati dalam melakukan apapun. Bila perlu, kamu bisa datang ke istana untuk menemuiku kapan saja. Aku akan membantumu kalau ada masalah. Pasukan Agrel adalah hal yang terpenting di ibu kota kerajaan, bahkan nyawaku ada di tangan pasukan Agrel. Aku mempercayaimu, jadi jangan mengecewakanku, ujar Senia tersenyum. Mendengar ini, Gilang menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak mengerti. Sebenarnya Senia benar-benar menghiburnya atau berdebat dengannya. Namun, Gilang tetap tidak bisa memahami maksud ucapan Senia. "Baiklah, kamu boleh kembali. Kamu lakukan tugasmu sebagai pasukan Agrel dengan baik.
Tutup mulut semua orang. Ketika waktunya tiba, kamu akan menjadi kepala eksekutor yang sebenarnya, sahut Senia sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, Gilang pamit untuk kembali. Dia kembali ke kediaman Raja Araria dengan ekspresi masam. Ketika melihat anaknya pulang dengan raut wajah kebingungan, Raja Araria pun bingung. Kenapa ekspresimu seperti ini? Apa yang Ibu Suri bilang? Tanya Raja Araria dengan tergesa-gesa. Gilang mengulangi semua pembicaraan di istana kepada ayahnya. Mendengar ini Raja Araria buru-buru bertanya. Ibu Suri bilang seperti itu. Gilang mengangguk dan menimpali, benar, ayah. Sebenarnya apa maksud Ibu Suri? Sepertinya Ibu Suri benar-benar sedang menghiburku. Raja Araria menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan mencibir. Aku sangat paham dengan niat Senia. Dia menghiburmu. Dia ingin menjadikanmu sebagai bidak. Dia membuatmu berpikir bahwa kamu mendapat dukungannya. Tujuannya agar bisa menghukummu dengan mudah saat kamu melakukan kesalahan fatal. Nak, abaikan saja ucapan Senia. Malam ini, kamu ikut denganku untuk bertemu dengan 3 raja lainnya. Tambah Raya Araria. Gilang sontak tercengang saat mendengar ucapan ini. Dia segera bertanya. Ayah, kamu, sudah membuat keputusan. Tentu saja, kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Timpal Raja Araria dengan cepat. Sementara itu, keputusan Raya Araria telah didengar oleh Raja Kresna dan diberitahukan kepada Wira. Raja Araria mengadakan pertemuan malam ini dan dia mengundangmu beserta Giandra untuk pergi. Tanya Wira sambil mengernyit. Benar, aku dan Giandra akan pergi ke sana. Sepertinya Raja Byakta juga akan pergi. Jawab Raja Kresna. Tebakan ini persis seperti yang diduga oleh Wira. Benar, dia nggak hanya mengundang kalian berdua, tapi mungkin mengundang ketiganya. Tapi, apa yang sedang dia rencanakan? Bab 742. Wira menyipitkan matanya dan sudah terpikirkan sesuatu. Namun, dugaan ini sungguh menakutkan. Jangan-jangan Raja Araria ingin bekerja sama dengan beberapa raja lainnya untuk melakukan konspirasi. Raja Kresna, kamu tentu tahu lebih banyak tentang Raja Araria dibandingkan diriku. Apa kamu tahu tujuan Raja Araria melakukan ini? Tanya Wira. Dia tidak berani berasumsi sembarangan dan hanya bisa menanyakan pendapat Raja Kresna. Mendengar ini, Raja Kresna menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Wira dengan serius, lalu menjawab. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Tentu saja, merencanakan pemberontakan. Wira sontak mengernyit. Ucapan Raja Kresna memang seperti yang sedang dia pikirkan, tetapi Wira merasa tidak senang. Merencanakan pemberontakan, ini bukan masalah kecil. Kalau Raja Araria dan Raja Byakta benar-benar merencanakan pemberontakan, dampaknya pasti akan sangat mengerikan. Aku khawatir kerajaan Agrel akan hancur dalam waktu yang sangat singkat, sahut Wira. Wira tentu saja tidak berpihak pada kerajaan Agrel, apalagi menaruh seluruh perhatiannya. Pasalnya, jika terjadi perselisihan internal di kerajaan Agrel, ini adalah kesempatan yang bagus bagi kerajaan Nuala untuk menyerang. Begitu serangan dilancarkan, pasti akan terjadi perang dan semuanya akan mati. Wira beserta seluruh kerabat dan teman-temannya akan terkena dampak perang. Wira tidak ingin kedua negara berperang seperti ini. Raja Kresna menarik napas dalam-dalam, lalu berseru. Tentu saja, begitu terjadi konflik internal, kerajaan Nuala pasti akan tahu tentang berita ini. Mereka akan memanfaatkan situasi untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, kerajaan Agrel nggak akan bisa melawan sama sekali. Jadi, kita hanya bisa menyingkirkan pemikiran Raja Araria. Wira juga merasa tidak berdaya. Raja Araria benar-benar membingungkan. Dia berkata, biar Ibu Suri yang memutuskan masalah ini. Masalah ini sudah sampai ke tingkat pemberontakan, jadi pasti akan ada yang mati. Ibu Suri yang akan memutuskan hal ini karena Wira tidak ingin terlibat. Baik, Raja Kresna juga tahu bahwa ini adalah masalah serius. Oleh sebab itu, dia hanya bisa membiarkan Ibu Suri yang membuat keputusan. Tidak lama kemudian, sepucuk surat dikirimkan kepada Senia secara diam-diam. Begitu membacanya, sorot matanya tampak dingin. Dia sama sekali tidak ingin membunuh siapapun. Dia berharap kedua raja ini mati sejak dulu sehingga tidak akan memiliki kekuatan seperti sekarang. Kini, mereka ingin bersekutu untuk melawan dirinya. Bagus, bagus sekali. Senia sangat marah. Beberapa tahun ini, dia sudah merasa sangat lelah secara fisik dan mental dalam memerintah istana. Dia bekerja keras siang dan malam sehingga kerajaan Agrel bisa semakmur sekarang. Mereka bukannya berpikir dengan baik, tetapi malah berniat untuk merebut tahta. Sungguh sebuah keberanian yang sangat besar. Namun, Senia benar-benar tidak ingin membunuh mereka berdua. Di sisi lain, jika tidak membunuh mereka, bagaimana dia bisa meredam pemberontakan kali ini? Setelah berpikir panjang, Senia tetap tidak memiliki solusi. Oleh sebab itu, dia hanya bisa tersenyum tipis sembari mengambil pulpen. Masalah ini aku serahkan sepenuhnya kepada Wira. Biar Wira yang memutuskan. Kalau bisa, jangan sampai ada pertarungan pedang. Surat ini dengan cepat sampai di tangan Raja Kresna. Sementara itu, berita ini juga diketahui oleh Wira. Ibu Suri sudah bilang kalau kamu yang memutuskan masalah ini. Seru Raja Kresna sambil tersenyum tipis. Dia terlihat sangat licik. Wira bertanya dengan bingung.
Tidak mungkin. Masalah kerajaan Agrel adalah urusan kalian. Kamu membiarkan aku yang bertindak. Apa kamu gila? Bab 743. Apa kamu nggak takut aku membunuh kedua raja? Apa kamu nggak takut aku membuat konflik internal di kerajaan Agrel? Tanya Wira dengan tidak senang. Raja Kresna tersenyum sambil menjawab. Kalau terjadi konflik internal di kerajaan Agrel, kamu juga nggak akan mendapatkan keuntungan. Wira juga merasa ucapan ini benar. Begitu terjadi perang, orang pertama yang akan dibunuh oleh Raja Ararya adalah dirinya. Selain itu, Raja Byakta juga akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Jadi, Wira benar-benar dalam bahaya. Hais, Ibu Suri kalian benar-benar sangat licik. Seru Wira dengan kesal. Tatapannya penuh dengan amarah. Setelah membahas hal ini, Wira tidak memiliki jalan lain lagi. Dia hanya bisa menyetujuinya dengan terpaksa. Masalah ini sebenarnya mudah ditangani. Kalian pergilah. Lihat apa yang akan Raja Ararya katakan, ujar Wira sambil menggeleng. Raja Ararya benar-benar membingungkan. Raja Kresna hanya menjawab dengan senyuman. Malam telah tiba. Saat ini, di sebuah penginapan yang tersembunyi di tengah kota. Lampu terang di seluruh kota sudah dipadamkan, tetapi lampu di penginapan ini masih menyala terang. Raja Ararya sedang menunggu. Dia telah menyiapkan makanan dan bir di atas meja. Saat ini, hanya ada dia dan Gilang. Ayah, apa mereka benar-benar akan datang? Tanya Gilang dengan gugup. Tentu saja, jawab Raja Ararya sambil menyipitkan matanya. Tapi, ayah, aku tetap ingin bilang ini. Kita memang nggak takut dituduh sebagai dalang pemberontakan, tapi sekarang persiapan kita belum matang. Aku khawatir, Gilang masih takut rencananya akan gagal karena persiapan yang belum matang. Jika itu benar terjadi, mereka akan hancur. Ayah tahu, tapi kita nggak ada waktu lagi. Timpal Raja Ararya, lalu menghela napas berat. Dia tentu mengetahui hal ini. Saat ini, pintu dibuka dan seseorang berjalan masuk dengan perlahan. Orang itu adalah Giandra. Begitu melihat Raja Ararya, Giandra mengernyit sembari bertanya. Raja Ararya, ada urusan apa mengajakku bertemu selarut ini? Apa Raja Kresna dan Raja Byakta juga tahu pertemuan ini? Tambah Giandra berpura-pura tidak tahu apapun. Haha, keponakanku, mereka tentu tahu. Kamu nggak perlu khawatir, sahut Raja Ararya. Begitu ucapan tersebut dilontarkan, Giandra bertanya dengan sinis. Apa maksudnya? Kamu nggak perlu khawatir. Hari ini, aku nggak hanya mengundangmu, tapi juga mengundang mereka. Keempat raja akan bertemu, jawab Raja Ararya dengan pelan seraya mempersilakannya duduk. Giandra seketika berpura-pura bingung dan bertanya. Hah, kamu mengundang semuanya. Sepertinya, kamu ingin merencanakan hal besar, ya. Mendengar ini, Raja Ararya tertawa sejenak sembari menimpali. Jangan tergesa-gesa, sebentar lagi mereka akan tiba. Nanti baru kita bahas. Saat ini, pintu dibuka. Terlihat Raja Kresna yang berjalan masuk. Ketika melihat Giandra, dia mengernyit dan seketika berbalik untuk pergi. Raja Kresna benar-benar jago bersandiwara. Melihat ini, Raja Ararya bergegas menghalanginya sambil berseru. Hei, Raja Kresna, jangan pergi. Raja Ararya, aku kira kamu ingin bertemu denganku untuk meminta bantuan. Aku nggak menyangka kamu juga memanggil Giandra. Aku rasa masalahnya pasti sangat rumit. Aku selalu menghindari bahaya dan nggak ingin terlibat dalam masalah. Jadi, maaf, ujar Raja Kresna dengan tegas. Namun, Raja Ararya malam tertawa sejenak, lalu buru-buru berkata, saudaraku, ada sesuatu hal yang ingin kukatakan padamu. Setelah kamu mendengarnya, terserah padamu ingin terlibat atau enggak. Duduklah dulu, kita akan mulai membahasnya setelah Raja Byakta tiba. Setelah mendengar ucapan Raja Ararya, Raja Kresna pun menghela napas dalam-dalam dan duduk. Tidak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Raja Byakta akhirnya tiba. Hanya saja, ekspresinya juga sama. Dia terkejut saat melihat Raja Kresna dan Giandra. Semuanya ada di sini juga. Raja Ararya, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Raja Byakta. Bab 744. Raja Ararya memicingkan matanya dengan tatapan yang jelas kebingungan. Dia membatin. Apa yang ingin dilakukan Raja Ararya? Kenapa dia mengumpulkan semua orang di sini? Saat ini, Raja Kresna juga tak kuasa bertanya dengan ekspresi muram, Aku juga penasaran, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Raja Ararya, mungkinkah kamu berniat untuk menghabisi kita semua di sini? Giandra yang juga kebingungan pun bertanya, Paman, aku juga ingin tahu, apa yang sebenarnya direncanakan olehmu. Raja Byakta duduk di tempatnya sambil tersenyum dingin ke arah Raja Ararya. Kini, keempat raja telah berkumpul, tetapi pandangan mereka tertuju pada Raja Ararya. Bagaimanapun, mereka semua dipanggil olehnya ke sini. Raja Ararya hanya merespons dengan senyuman, lalu berkata, Kalian nggak perlu panik, aku mengumpulkan kalian hanya untuk meminta pendapat. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga orang lainnya sontak tertegun. Meminta pendapat kami, Raja Ararya, apa maksudmu? Langsung akan saja, tanya Raja Byakta yang kebingungan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Raja Ararya. Sementara itu, Raja Kresna dan Giandra kurang lebih mampu menebak apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, mereka tetap berpura-pura tidak tahu.
Tak lama kemudian, Raja Ararya langsung berbicara dengan lugas. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memberontak. Nada bicaranya terdengar dingin dan mendominasi. Namun, setelah kata-kata itu terucap, ketiga orang itu langsung tercengang. Apa? Memberontak? Seru Raja Kresna. Dia menjadi orang pertama yang menanggapi perkataan Raja Ararya. Kini, ekspresinya benar-benar terkejut. Tak lama kemudian, dia menegaskan, Raja Ararya, bisa-bisanya kamu ingin memberontak. Benar juga, kalian semua memiliki pemikiran seperti itu, tapi maaf, aku nggak tertarik. Usai mengatakan hal itu, Raja Kresna melirik Raja Byakta sekilas. Saat ini, Raja Byakta bersikap acuh tak acuh. Sebaliknya, dia malah memandang Raja Ararya sambil tersenyum karena mampu memahami pemikiran orang ini. Raja Byakta pun bertanya, kenapa? Kamu merasa gelisah? Ya. Kamu tahu jelas, kalau nggak memberontak sekarang, pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin olehmu itu akan perlahan dirampas oleh kami. Setelah itu, kamu akan kehilangan kendali sepenuhnya atas wilayahmu. Apalagi, pasukan kerajaan Agrel yang terpecah belah seperti itu juga nggak terlalu berguna. Perkataanku benar, kan? Raja Ararya memang tidak ingin menyembunyikan niatnya sehingga menjawab. Kamu benar, jadi aku ingin memberontak sebelum itu terjadi. Aku mengumpulkan kalian hari ini untuk menanyakan apakah kalian juga sependapat denganku. Raja Ararya melanjutkan, kalau kalian setuju, kita bisa bersekutu dan menggulingkan Senia. Bagaimanapun, kerajaan Agrel memang milik kita sejak awal. Setelah kakak meninggal, kita membiarkan wanita itu menjadi penguasa kerajaan Agrel. Beberapa tahun sudah berlalu, seharusnya itu sudah cukup, kan? Jangan mengatakan bahwa kalian nggak pernah memikirkan ini sebelumnya. Raja Kresna mungkin nggak pernah memikirkannya, Diandra mungkin juga nggak pernah. Tapi, Raja Byakta, kamu pasti pernah memikirkannya, kan? Tanya Raja Ararya dengan santai. Sementara itu, Raja Byakta menjawab tanpa ragu-ragu. Benar, aku memang pernah memikirkannya. Senia hanyalah seorang wanita, jadi dia nggak pantas memerintah kerajaan Agrel. Bagaimanapun, ini adalah tanah air milik keluarga kita. Raja Byakta menimpali. Belum lagi, dia hanyalah istri dari kakak kita. Wanita itu sebenarnya memang nggak pantas. Tapi, kalau kita memberontak sekarang, siapa yang akan menjadi penguasa kerajaan Agrel? Saat ini, Raja Byakta mengemukakan poin penting. Apabila dia yang menjadi penguasa, tentunya tidak akan ada masalah. Namun, Raja Ararya kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang menentangnya. Selain itu, Diandra juga mungkin tidak akan setuju. Hanya Raja Kresna yang tidak akan mempermasalahkan hal ini. Sebab, dia sama sekali tidak memiliki ambisi untuk merebut tahta. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Raja Ararya sontak menjawab sambil tersenyum. Aku sebenarnya sudah memikirkan masalah ini. Kita bisa membagi kerajaan Agrel menjadi 4 wilayah yang berbeda. Bab 745. Usai Raja Ararya mengutarakan pendapatnya, Raja Byakta langsung menanggapi seraya tersenyum, ternyata kamu berencana untuk membagi kerajaan Agrel menjadi 4 bagian, lalu masing-masing dari kita mendapatkan 1 wilayah. Itu memang ide yang bagus, tapi kita perlu memikirkan masalah kesenjangan ekonomi yang signifikan dalam kerajaan Agrel. Siapa yang akan menguasai wilayah yang kurang makmur? Selain itu, siapa pula yang akan mendapatkan ibu kota negara? Tanya Raja Byakta. Hal ini juga merupakan masalah yang perlu dipikirkan. Bagaimanapun, suku-suku besar di kerajaan Agrel yang berpusat di ibu kota sangatlah makmur, tetapi suku lainnya jauh lebih miskin. Apabila mendapatkan suku lain yang kurang makmur, mungkin lebih baik tidak kebagian wilayah sama sekali. Justru jauh lebih nyaman untuk menjalani kehidupan sebagai raja di ibu kota. Sebenarnya, Raja Ararya yang mengusulkan ide ini juga belum memikirkan solusinya. Akan tetapi, dia tetap berkata, meskipun ini cukup rumit, kita masih bisa mencari solusinya. Kalau nggak ada cara lain, kita bisa menggunakan metode undian. Tapi, yang terpenting sekarang adalah apa kalian benar-benar nggak ingin menggulingkan Ibu Suri. Raja Byakta, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Raja Ararya melanjutkan, pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin olehku sudah dalam keadaan terpuruk. Kamu mungkin mengira bahwa kekuatanmu akan menjadi jauh lebih kuat dari kekuatanku. Itu sebabnya, kamu merasa bahwa dirimu adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan ibu kota. Setelah itu, Raja Ararya mengingatkan, tapi, jangan lupa akan satu hal. Kalian semua menargetkanku sekarang, sementara Senia hanya menonton dari samping. Kalian pasti memahami pepatah memetik keuntungan dari hasil pertikaian orang lain, kan? Terlebih lagi, Wira bukanlah orang biasa. Suatu saat nanti, dia pasti akan menyingkirkan kalian semua juga. Usai mendengarkan perkataan Raja Ararya, ekspresi semua orang di sana sontak berubah. Mereka jelas memahami bahwa Raja Ararya tidak sedang bercanda. Apalagi, kenyataannya memang demikian. Saat ini, mereka terus terlibat dalam perang antara saudara dan Senia hanya menonton. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menderita kerugian. Kini, mereka masih bisa duduk bersama dengan damai karena belum mengalami kerugian yang besar satu sama lain. Akan tetapi, begitu konflik antara mereka mencapai titik puncak, itu akan sepenuhnya menjadi malapetaka.
Pada saat itu, keempat raja akan saling bertengkar, sementara Senia yang menikmati hasilnya dan mengendalikan mereka, bahkan tanpa menggunakan satu pun prajurit. Hal ini pasti yang diharapkan oleh wanita itu. Tak lama kemudian, Raja Byakta berkata, Raja Ararya, kata-katamu cukup menarik. Kamu ingin bersekutu dengan kami untuk melawan Ibu Suri, sebenarnya karena kami sudah mulai merampas kekuatan pasukan kerajaan Agrel dan kamu nggak mampu menghentikannya, kan? Raja Byakta menjelaskan, alasan lainnya adalah karena kamu memiliki ambisi besar. Tapi, aku ingin mengingatkanmu, apapun yang terjadi, kamu nggak akan pernah memiliki kesempatan untuk menguasai ibu kota. Itu karena kekuatanmu nggak memadai. Kalau kamu tetap ingin bersaing untuk memimpin ibu kota, aku siap melakukan apapun untuk melemahkan pasukanmu. Bagaimanapun, aku punya cukup banyak uang. Kalau nggak percaya, lihat saja nanti, timpal Raja Byakta. Usai mendengar perkataan Raja Byakta, raut wajah Raja Ararya langsung berubah. Namun, Raja Byakta kembali menimpali. Kalaupun aku setuju, kedua raja lainnya mungkin belum tentu setuju. Sembari berkata demikian, Raja Byakta menoleh ke arah Gyandra dan Raja Kresna. Saat ini, Raja Kresna menegaskan, aku memang nggak tertarik dengan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Siapapun di antara kalian yang menjadi penguasa, sama sekali bukan masalah bagiku. Aku hanya ingin hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Semua orang mempercayai perkataannya karena sikap Raja Kresna memang selalu seperti itu. Aku juga nggak tertarik untuk menguasai ibu kota. Aku lebih suka memimpin wilayah perbatasan, jawab Gyandra. Pernyataannya juga masuk akal, terutama karena dia memiliki pasukan besar di perbatasan kerajaan Agrel. Apabila Gyandra tidak memegang kendali atas wilayah tersebut, pasukannya mungkin akan jatuh ke tangan orang lain. Setelah mendengar jawaban Raja Kresna dan Gyandra, ekspresi Raja Ararya menjadi makin suram. Kedua orang ini benar-benar membuatnya frustrasi. Tidak disangka, mereka tidak tertarik untuk memperebutkan ibu kota. Itu artinya, Raja Ararya juga kehilangan peluangnya. Hahaha, Raja Ararya, kamu melihatnya, kan? Hanya kamu yang ingin bersaing denganku untuk menguasai ibu kota. Kedua orang ini nggak memiliki ambisi seperti itu. Ucap Raja Byakta sembari tertawa terbahak-bahak. Sejak awal, dia telah menduga bahwa hasilnya akan seperti ini. Bab 746. Raja Ararya tampak sangat kesal, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Nyatanya, saat ini dia memang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Raja Byakta dalam hal menguasai ibu kota. Meskipun hatinya penuh dengan ketidakpuasan, Raja Ararya juga tak memiliki pilihan lain. Itu sebabnya, dia berkata, baiklah, ibu kota akan menjadi milikmu. Usai mengatakan itu, dia mendengus dingin, lalu melanjutkan. Sekarang, kita sudah bisa membahas tentang rencana pemberontakan, kan? Akan tetapi, Raja Kresna malah menggeleng seraya menegaskan. Aku nggak akan terlibat dalam pemberontakan ini. Pada hari kalian beraksi, aku akan tinggal di kediaman dan nggak akan keluar. Begitu mendengar perkataannya, Raja Byakta dan Raja Ararya hanya tersenyum. Jelas, mereka sudah menduga bahwa sikap Raja Kresna akan seperti ini. Bagaimanapun, Raja Kresna tidak pernah terlibat dalam urusan politik semacam itu. Akan tetapi, mereka tidak terlalu peduli dengan keputusannya. Malam di mana mereka beraksi, ditakdirkan tak akan menjadi malam yang tenang. Raja Ararya tampak tersenyum. Setelah kembali ke kediamannya, sorot matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Tentunya, Wira juga telah mendengar kabar tentang hal ini. Untuk mengakhiri konflik tersebut, sebenarnya caranya cukup sederhana, yaitu menghasut salah satu di antara mereka untuk menyingkirkan yang lainnya. Namun, Wira perlu memikirkan siapa yang akan diajak bekerja sama olehnya. Apakah Raja Ararya atau Raja Byakta? Kekuatan Raja Ararya telah melemah sekarang, sedangkan Raja Byakta adalah yang paling kuat di antara mereka. Itu sebabnya, memilih salah satu di antara mereka cukup menantang bagi Wira. Apabila menghasut Raja Byakta, peluang untuk mengakhiri konflik akan sangat tinggi. Namun, Raja Byakta adalah yang terkuat dan sulit untuk meyakinkannya. Masalah lain adalah dia juga bertanggung jawab atas urusan keuangan. Sampai saat ini, tidak diketahui dengan pasti ada berapa banyak orang yang bekerja untuknya. Wira memahami prinsip bahwa membuat pilihan yang bijak sangat penting karena satu tindakan bisa memicu reaksi berantai. Dia tidak ingin menyerang ibu kota sebelum terpaksa oleh situasi. Setelah merenungkannya cukup lama, Wira akhirnya memutuskan untuk menghasut Raja Ararya. Dengan cara ini, dia mampu meminimalkan kerusakan pada seluruh kerajaan Agrel. Hanya saja, dia benar-benar harus menemukan kesempatan yang tepat untuk berunding dengan Raja Ararya. Wira perlu membuatnya paham bahwa dia tidak memiliki pilihan lain dan hanya itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun, bagaimana Wira dapat menciptakan kesempatan seperti itu? Kini, dia pun tenggelam dalam pikirannya. Jika dipikir-pikir, Senia benar-benar telah menimbulkan masalah besar untuk dirinya. Akan tetapi, Wira mau tidak mau harus menangani masalah ini. Saat ini, dia membutuhkan kesempatan yang sangat bagus untuk beraksi. Hanya dengan cara tersebut, Wira baru bisa benar-benar menaklukkan Raja Ararya. Ketika Wira sedang memikirkannya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, Danu tiba-tiba mengetuk pintu ruang kerja.
Kak Wira, ada seseorang yang meninggalkan surat, ucap Danu sambil menyerahkan surat itu kepada Wira. Wira lumayan terkejut. Pada saat ini, orang yang mengirimkan surat untuknya pasti bukan berasal dari faksi Senia. Apakah itu dikirim oleh Raja Ararya ataukah Raja Byakta? Wira cukup penasaran sehingga langsung membuka surat itu. Kemudian, begitu membaca surat tersebut, dia sontak tercengang. Dia telah membuat dugaan sebelumnya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pengirimnya adalah orang itu. Namun, segera setelah itu, Wira tersenyum dan tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas. Dia belum pernah begitu senang sebelumnya. Kak Wira, apa isi suratnya? Kenapa kamu begitu senang? Tanya Danu yang heran. Dia sangat penasaran karena melihat reaksi Wira seperti itu. Wira memandang Danu sambil tersenyum, lalu menjawab dengan acuh tak acuh. Karena aku sudah menemukan sohibku. Danu yang makin bingung pun bertanya. Sohib, bab 747. Danu tertegun sejenak, dia agak kebingungan. Wira menyahut. Benar, dia itu sohibku. Danu yang penasaran bertanya. Kak Wira, siapa dia? Bagi Danu, Wira sangat hebat. Jadi, mana mungkin orang biasa bisa menjadi sohib Wira? Meskipun Danu dan lainnya telah mengikuti Wira untuk waktu yang lama, hubungan mereka hanya sebatas saudara. Hal ini karena seringkali mereka tidak mampu memahami Wira. Menurut pemahaman Danu, sohib adalah orang yang sangat memahami kita. Di seluruh kerajaan Agrel, orang yang bisa menjadi sohib Wira benar-benar sangat sedikit. Sudahlah, siapkan perjamuan makan malam. Nanti malam aku mau bersenang-senang. Ujar Wira yang merasa sangat antusias. Dia menyimpan surat itu dan menunggu dengan tenang. Saat tengah malam, hanya ada Wira di ruang kerja. Kala ini, dia sudah selesai membuat hotpot dan menyiapkan arak, lalu menunggu kedatangan tamunya. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja diketuk. Wira pun tersenyum dan berkata, pintunya nggak ditutup, masuk saja. Setelah itu, pintu terbuka, lalu seseorang yang memakai jubah hitam berjalan masuk. Wira sangat senang melihat orang ini. Dia berucap, sejujurnya, aku kaget sekali. Aku nggak menyangka kamu masih hidup. Aku terlalu meremehkanmu, Biantara. Sesudah Wira selesai bicara, orang itu melepaskan jubah hitamnya. Dia memang Biantara. Perasaan Biantara sangat rumit saat melihat Wira. Sesungguhnya, Biantara tidak menyangka dirinya bisa kalah dengan Wira. Sejak Wira datang ke ibu kota kerajaan Agrel, Biantara terus mengamati gerak-gerik Wira dan menunggu Wira melancarkan triknya. Sebenarnya, Biantara sudah menduganya. Dia juga bisa menebak sebagian besar siasat Wira. Namun, Biantara tidak menyangka Wira bisa menggunakan trik ini untuk menghabisinya. Biantara mendengus dan memandang Wira, lalu menimpali. Wira, kamu memang membuatku kalah telak, tapi aku nggak bisa terima. Wira tertawa dan membalas. Meskipun nggak bisa terima, kamu tetap saja kalah. Tapi, dari sekian banyak lawan yang pernah aku temui, kamu orang pertama yang membuatku takut. Biantara, nggak usah bertele-tele lagi. Ayo, hari ini kita akan bersenang-senang. Biantara juga tidak berbasa-basi lagi, lalu langsung duduk di seberang Wira. Hanya saja, Biantara agak terkejut melihat makanan-makanan ini. Dia bertanya. Ini makanan. Biantara pernah makan berbagai macam makanan enak, tetapi tidak pernah melihat makanan seperti ini. Wira berujar, tentu saja, coba kamu cicipi. Sesudah itu, Wira mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam sup mendidih. Kemudian, dia memindahkan daging itu ke piring, lalu mencocolnya ke saus dan memakannya. Biantara pun meniru cara Wira. Hanya saja, dia langsung terkejut setelah memakan daging itu dan berkomentar. Enak sekali. Wira, kamu memang hebat. Dari mana kamu mendapatkan makanan seenak ini? Aku membacanya di buku, sahut Wira. Setelah itu, dia menuang segelas arak untuk Biantara. Wira dan Biantara sangat menikmati makanan mereka. Keduanya mengobrol sembari meminum arak. Kemudian, Biantara berujar. Wira, aku lahir di keluarga miskin, tapi aku punya kecerdasan yang luar biasa. Selama ini, aku mengira hanya segelintir orang yang bisa menandingi kecerdasanku di dunia ini. Siapa sangka, aku malah dikalahkan olehmu. Wira tertawa dan menanggapi perkataan Biantara, kamu bukan dikalahkan olehku, kamu kalah karena didesak oleh situasi. Apa kamu pikir Raja Ararya dan Raja Byakta mampu merebut kekuasaan di kerajaan Agrel? Itu nggak mungkin, mana bisa mereka melawan Ibu Suri yang begitu bijak. Sayangnya, kamu nggak mengabdi kepada Ibu Suri. Kalau kamu mengabdi kepada Ibu Suri, mungkin kerajaan Agrel nggak akan goyah, lanjut Wira. Wira bukan sengaja memuji Ibu Suri, tapi ini adalah kenyataan. Biantara pun mengernyit setelah mendengar perkataan Wira. Bab 748. Biantara tampak kebingungan, dia melirik Wira sekilas dan berujar. Dari dulu, wanita nggak pernah memegang kekuasaan. Ini aturan yang diturunkan oleh leluhur. Wira, kamu begitu pintar. Apa kamu nggak tahu masalah akan timbul kalau wanita yang memegang kekuasaan? Wira langsung tertawa setelah mendengar perkataan Biantara. Sebenarnya, hal ini tidak bisa disamaratakan. Selain para pria yang memang tidak berkompeten, belum tentu pria bisa mengendalikan kekuasaan lebih baik daripada wanita. Wira yang berasal dari kehidupan modern tentu tahu bahwa pria dan wanita itu setara.
Bukan hanya itu, bahkan posisi wanita lebih tinggi dari pria. Umumnya, para wanita yang mengelola keuangan di dalam keluarga. Jika ingin menjalani kehidupan yang baik, seorang pria harus menuruti kehendak istrinya. Hal seperti ini menjadi pilihan sebagian besar pria. Mereka menyerahkan gaji dan keuangan mereka kepada sang istri. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tapi yang pasti tidak buruk. Tentu saja, itu masih termasuk kehidupan yang sederhana. Jadi, bagaimana kalau untuk urusan yang lebih penting? Belum tentu kemampuan wanita akan kalah dari pria. Bahkan, sifat wanita yang lebih teliti membuat mereka berpikiran lebih cermat daripada pria. Hanya saja, kemampuan fisik wanita mungkin lebih lemah dibandingkan pria. Jadi, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh para wanita. Namun, secara keseluruhan, tidak ada kesenjangan yang signifikan dalam status pria dan wanita. Pemikiran Biantara dan orang-orang di zaman ini masih kolot. Wira pun menjelaskan, Biantara, sebenarnya, semua orang di dunia itu setara. Setidaknya, wanita dan pria itu sederajat. Kamu memang menganggap aturan wanita nggak boleh memegang kekuasaan itu benar. Tapi, kamu sendiri juga melihat perkembangan kerajaan Agrel selama beberapa tahun ini setelah Ibu Suri memerintah. Apa kamu merasa Ibu Suri benar-benar nggak pantas memegang kekuasaan? Kalaupun salah satu dari keempat raja yang memerintah, sepertinya mereka juga nggak akan sehebat Ibu Suri, kan? Lanjut Wira. Biantara mengangguk sesudah mendengar ucapan Wira, lalu menimpali. Benar, aku memang kagum dengan kemampuan Ibu Suri. Sebenarnya, terkadang aku berpikir, alangkah baiknya kalau dia itu seorang pria. Dengan begitu, pasti nggak akan ada orang yang berkhianat di kerajaan Agrel. Apa yang diucapkan Biantara memang kenyataan. Alasan raja lain berniat mengincar kekuasaan Senia adalah Senia dianggap tidak layak memegang kekuasaan. Apalagi, Senia hanya seorang wanita. Wira menyahut. Menurutku, kamu harus mengubah pemikiranmu. Banyak hal yang bisa dilakukan wanita dan aku rasa mereka juga nggak kalah dari pria. Bahkan, terkadang wanita lebih hebat daripada pria dalam melakukan beberapa hal. Kalau bukan karena Ibu Suri yang memegang kekuasaan di kerajaan Agrel, sejak awal kalian pasti sudah kalah dari kerajaan Nuala. Perkataan Wira memang benar. Meskipun Dirga telah meninggal, fondasi kerajaan Nuala sangat kuat. Hal ini yang menyebabkan kerajaan Nuala tidak mudah runtuh. Belakangan ini, perkembangan kerajaan Agrel memang cukup bagus. Namun, wilayah mereka kecil dan penduduk mereka sedikit. Kerajaan Agrel tidak semakmur kerajaan Nuala. Itulah sebabnya, kerajaan Agrel terus menyerang kerajaan Nuala. Biantara juga tidak berdebat dengan Wira. Menurutnya, mungkin pendapat Wira memang benar. Sesungguhnya, Raja Byakta ataupun Raja Ararya bukan orang yang bisa memimpin negara. Wira tersenyum dan berkata, Biantara, kali ini kamu memalsukan kematianmu dan berhasil kabur. Kenapa kamu kembali lagi? Jangan-jangan, kamu cuma mau bertemu denganku. Biantara melirik Wira sekilas. Sebenarnya, dia memang berniat pergi meninggalkan ibu kota kerajaan. Kemudian, dia akan mencari sebuah tempat, lalu mengubah identitasnya dan memulai hidup baru. Meskipun tidak memegang kekuasaan seperti dulu lagi, setidaknya Biantara bisa hidup bebas. Akhirnya, Biantara memutuskan untuk tidak pergi setelah mempertimbangkannya. Dia bukan hanya merasa tidak rela. Bab 749. Biantara tidak ingin pergi karena Wira. Apa kamu masih ingat saat kamu datang mengunjungi makamku? Tanya Biantara dengan tiba-tiba. Wira tertegun, lalu menimpali. Hah? Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan, kamu juga ada di sana. Wira tidak menyangka dia bisa bertemu dengan Biantara secara kebetulan. Biantara mengangguk sambil tersenyum, lalu berucap. Benar, aku ada di sana. Aku juga sudah mendengar semua yang kamu ucapkan. Jujur saja, aku nggak pernah menyangka kamu akan datang ke makamku. Orang lain pasti senang karena sudah menyingkirkan lawannya, tapi aku malah melihat kamu merasa kehilangan. Biantara menatap Wira dan mengungkapkan seluruh isi hatinya di bawah pengaruh bir. Wira mengangguk sembari menyahut. Aku memang merasa kehilangan. Biantara, aku ingin mengatakan ini lagi. Aku menang karena posisi yang menguntungkan. Bisa dibilang situasi dan kondisi mendukung. Dengan bantuan Gyandra dan Raja Kresna, kami baru bisa mengalahkanmu dan Raja Ararya. Meskipun aku menang, aku nggak merasa menang dengan baik. Wira mengatakan yang sejujurnya. Dia bisa menyingkirkan Biantara karena bantuan banyak orang dan berada di posisi yang menguntungkan. Sementara itu, Biantara melambaikan tangannya saat mendengar ucapan Wira. Dia berkata, aku bilang diriku nggak ikhlas barusan hanya di mulut saja, tapi hatiku sudah ikhlas. Kamu bilang kamu menang karena ada di posisi yang menguntungkan dan dibantu oleh dua raja. Bagaimana denganku? Aku adalah pasukan Agrel yang bertanggung jawab. Atas pasukan tempur kerajaan Agrel. Aku juga dipercaya oleh Raja Ararya. Aku seharusnya nggak terkalahkan. Tapi, aku nggak menyangka kamu memanfaatkan celah untuk melawanku. Aku juga mengutus orang untuk membunuhmu. Aku memang merasa akan gagal, tapi aku tetap mengandalkan keberuntungan. Bagaimana kalau berhasil membunuhmu? Bukankah semuanya akan berakhir? Lanjut Biantara. Kita bisa berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Aku benar-benar sudah meremehkanmu. Tambah Biantara sambil tersenyum menerima kekalahannya. Jika benar-benar dihitung, Wira belum lama berada di kerajaan Agrel.
Meskipun ada banyak orang yang bekerja sama dengannya, Biantara juga tidak akan mungkin bisa melakukan pembunuhan seperti ini tanpa rencana yang matang. Setiap peristiwa dilakukan dengan tepat. Biantara tentu saja masih bertahan. Jika itu adalah orang lain, mungkin sudah mati sejak awal. Meskipun begitu, dia tetap mati walau dibantu oleh Raja Byakta. Biantara sama sekali tidak berpikir bahwa Wira menang secara tidak terhormat. Sebaliknya, dia merasa strategi Wira sungguh luar biasa. Haha, jangan berbasa-basi lagi. Katakanlah, apa yang ingin kamu lakukan dengan kembali ke sini? Tanya Wira menatap Biantara sambil tertawa. Biantara kembali ke sini dan langsung mencari Wira. Pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan olehnya. Biantara langsung berterus terang. Seperti katamu, sulit untuk menemukan orang yang memahami kita. Jadi, aku berencana untuk berada di sisimu. Boleh, kan? Mendengar ucapan Biantara, Wira seketika tertawa, lalu berujar. Haha, Biantara, aku memang sedang menunggumu untuk mengatakan ini. Bagus, bagus sekali. Wira merasa sangat senang karena bisa bersama dengan Biantara yang sama berbakatnya dengan dirinya. Jika Biantara bergabung dengannya, Wira akan menjadi lebih kuat lagi. Biantara juga sangat senang. Meskipun dia pernah melawan Wira satu kali, dia tahu bahwa Wira adalah orang yang layak mendapatkan kesetiaannya. Memikirkan hal ini, Biantara langsung berlutut dan berseru. Aku bersumpah untuk setia pada Tuan sampai mati. Bab 750. Biantara berlutut di tanah dengan bersungguh-sungguh. Melihat ini, Wira langsung tertawa, lalu berkata. Cepat berdiri, kamu nggak perlu begini. Wira paling membenci melihat orang berlutut padanya. Dia berpikir bahwa semua manusia itu setara, tidak ada perbedaan antara orang yang berkedudukan tinggi dan rendah. Oleh sebab itu, orang lain tidak perlu berlutut padanya. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang hanya perlu diketahui saja. Cukup dengan memahami tanpa harus mengatakannya. Setelah itu, Wira membantu Biantara berdiri dengan senang dan berucap. Ingat, aku bukan tuanmu. Aku adalah temanmu dan rekan seperjuanganmu. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi tuanmu. Mulai sekarang, kamu cukup panggil aku Wira saja. Mengerti? Ucapan Wira membuat Biantara makin takjub. Itu nggak cukup sopan. Aku akan memanggilmu Tuan Wahyudi saja. Timpal Biantara sembari tersenyum. Wira sama sekali tidak keberatan. Dia pun mengangguk seraya berkata, Biantara, sekarang sudah nggak ada yang harus dirahasiakan lagi di antara kita. Ada beberapa hal yang ingin aku kukatakan, mungkin kamu juga sudah tahu. Hal ini mengenai pemberontakan Raja Ararya dan Raja Byakta. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Wira mulai membahas hal penting. Biantara yang paling mengenal Raja Ararya sehingga dia pasti tahu seperti apa temperamen Raja Ararya. Oleh sebab itu, Wira merasa bertanya pada Biantara adalah cara terbaik. Mendengar pertanyaan Wira, Biantara langsung menjawab tanpa ragu. Kalau tebakanku nggak salah, Gyandra dan Raja Kresna berada di kelompok kekuatan Ibu Suri, kan? Wira mengangguk sembari menimpali, benar. Mereka berdua selalu setia kepada Ibu Suri. Biantara menarik napas dalam-dalam, lalu berucap. Ternyata benar. Kalau seperti itu, perkembangan rencanamu juga nggak akan lancar. Saranku adalah menghasut Raja Ararya untuk bekerja sama melawan Raja Byakta. Perkataan ini sama seperti yang sedang dipikirkan oleh Wira. Aku juga berpikir begitu. Hanya saja, masalah ini kekurangan satu hal, yaitu membuat Raja Ararya menyerah. Wira tahu apa yang harus dirinya lakukan, tetapi membuat Raja Ararya menyerah adalah hal yang sangat sulit. Dia bisa saja mengancam secara paksa dan menggunakan kekerasan untuk membuat Raja Ararya sadar dengan situasi sekarang. Namun, cara tersebut terlalu berbahaya. Oleh sebab itu, Wira ingin berusaha meyakinkannya. Dengan begitu, tidak akan terjadi masalah lanjutan. Mendengar perkataan Wira, Biantara sontak mengernyit. Akan tetapi, dia juga mengerti apa yang dimaksud oleh Wira. Setelah berpikir untuk sejenak, Biantara berujar. Ada satu orang yang lebih cocok untuk melakukan ini. Wira seketika bertanya dengan antusias. Siapa? Biantara tersenyum sambil menjawab, Gilang. Wira sontak tercengang saat mendengar nama ini. Dia sangat asing dengan orang ini. Akan tetapi, dia tahu jika Biantara sudah menyebutkan nama Gilang, berarti orang tersebut pasti akan bermanfaat. Aku ingin mengetahui apapun tentang Gilang lebih detail. Seru Wira. Biantara pun menjelaskan dengan rinci, sebenarnya sangat sederhana. Raja Ararya sangat mementingkan dan menyayangi putranya. Sementara itu, Gilang juga sangat cerdas. Dia adalah orang berbakat yang bisa memikul tanggung jawab besar. Jadi, kalau kita bisa membuat Raja Ararya berpikir bahwa Raja Byakta yang menyerangnya, mereka berdua mungkin akan bermusuhan. Tiba waktunya, 3 raja akan mengalahkannya. Raja Byakta pasti akan mati. Lanjut Biantara. Rencana Biantara persis seperti yang sedang dipikirkan Wira. Hanya saja, Biantara melibatkan Gilang. Namun, Wira benar-benar tidak tahu bagaimana menyusun rencana ini karena dia tidak begitu mengenal Raja Byakta. Biantara, karena kamu sudah melibatkan Gilang dalam rencana ini, kamu pasti ada cara, kan? Tanya Wira. Mendengar ini, Biantara tertawa sejenak, lalu mengangguk sambil menjawab. Aku baru saja memikirkan hal ini. Bab 751.
Wira berkata sambil terkekeh-kekeh, begitu datang, kamu sudah memberiku hadiah pertemuan. Ini benar-benar mengejutkan. Coba katakan, apa rencanamu? Biantara memikirkannya sejenak sebelum berkata, Wira, apa kamu tahu siapa orang dengan keterampilan bela diri terhebat di kerajaan Agrel? Nggak tahu, sahut Wira sambil menggeleng. Biantara berujar perlahan. Di istana kerajaan Agrel, ada orang misterius yang sangat kuat. Bisa dibilang, dia itu orang dengan kekuatan tempur terhebat di kerajaan ini. Tentu saja, yang ingin aku kubahas bukan dia, tapi orang lain. Selain orang itu, ada seseorang bernama Gideon yang merupakan pengikut Raja Byakta. Kudengar pria ini direkrut dari luar oleh Raja Byakta dan identitasnya masih menjadi misteri. Nggak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi teknik pedangnya adalah yang terbaik kedua di kerajaan Agrel. Yang ketiga itu Dwi Pangga, pengikut Raja Ararya. Tempo hari, orang-orang yang kalian kirim bisa ditanganinya sendirian. 7 orang itu berhasil dibunuhnya dalam sekejap. Ada 1 orang lagi, yaitu Hilman, pengawal Raja Kresna. Kekuatan tempur orang ini nggak jauh berbeda dengan Dwi Pangga. Giandra nggak memiliki pengikut sekuat orang-orang itu karena kekuatan tempur Raja Tanui sudah sebanding dengan ketiga orang tadi. Raja Tanui memang sudah kamu bunuh, tapi kekuatan Giandra juga akan mencapai tingkatan itu dalam beberapa tahun. Ucapan Biantara membuat Wira sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa pria itu menjelaskan hal-hal ini padanya. Yang harus kita lakukan adalah membuat seolah-olah Gideon hendak menyerang Gilang. Memang agak sulit, tapi tetap bisa dilakukan. Ucap Biantara. Mendengar ini, Wira baru mengerti. Dia sontak tergelak dan berkata, rupanya begitu, gimana kamu akan mengaturnya? Biantara merendahkan suaranya dan membisikkan strateginya. Setelah membahasnya cukup lama, Wira tertawa dan mengangguk. Hebat, hebat, Biantara, rencanamu bagus, puji Wira dengan riang. Usai membicarakan permasalahan utama, keduanya pun minum dan mengobrol santai dengan gembira. Esoknya, Biantara pergi pagi-pagi sekali. Wira tidak khawatir dengan apa yang akan dia lakukan. Biantara adalah orang yang berpendirian kuat dan sangat setia. Setelah pria itu memilih untuk mengabdi padanya, dia tentu tidak akan mengingkari janji. Kak Wira, siapa orang kemarin malam itu? Tanya Danu yang bergegas menghampiri Wira bersama Mandra. Dia Biantara, jawab Wira dengan jujur. Mendengar nama itu, Danu dan Mandra sontak terkejut. Hah, bukannya Biantara sudah mati? Tanya Mandra. Melihat ekspresi kaget mereka, Wira terkekeh-kekeh. Orang ini bisa lolos dari kematian berkat kemampuannya yang luar biasa. Kemungkinan dia sudah menyiapkan rencana untuk melarikan diri sejak awal. Jangan khawatir, dia sudah bersumpah untuk mengabdi padaku, ujar Wira sambil tersenyum. Biantara mengabdi pada Kak Wira. Orang ini kuat sekali loh, kata Danu dengan gembira. Danu dan Mandra tahu bahwa Wira akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Jadi, mereka senang mendengar orang secakap Biantara bergabung dengan mereka. Kita sangat sibuk 2 hari terakhir. Ayo santai dulu, kita belum jalan-jalan di ibu kota kerajaan Agrel ini, ujar Wira sambil tersenyum. Sejak datang ke sini, dia terus sibuk dengan berbagai rencananya. Saat ada waktu luang sekarang, dia tentu saja harus keluar melihat-lihat. Wira memimpin Danu dan Mandra keluar dari penginapan, berniat untuk berkeliling di sekitar ibu kota kerajaan Agrel. Meski merasa bingung, Danu dan Mandra tetap mengikutinya dari belakang.